Selamat pagi, Wong. Di depan saya ada satu buah Mio J. Wong, permasalahan customernya motor ini 2-3 meter mati. Sebelum konten ini saya buat, saya sudah upload beberapa video tentang Mio J yang terdahulu itu lebih parah, 1 meter mati, 1 meter mati. Dan ini untuk teman-teman yang tidak sempat ngelihat video tutorial penanganan Mio J sebentar-sebentar mati, teman-teman bisa lihat video ini sampai selesai karena ini real, tidak ada saya edit. Kalau iklannya mau di skip silakan, nggak apa-apa. Yang penting tujuan saya konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman, setidaknya karena image masyarakat motor injeksi itu susah, itu hanya hoak kalau menurut saya. Motor injeksi itu lebih mudah daripada motor karburator, cara penanganan dan cara perawatannya. Hal terpenting di dalam motor injeksi nanti akan saya jelaskan, saya kupas di video kali ini. Jadi dari perangkat injeksinya itu ada angka-angka semuanya, jadi tidak bisa main terka atau main kira-kira ya guys. Baik, saya akan bongkar dulu. Selamat menikmati video dari kami. Ini udah saya bongkar bagian jok, ini tangki juga udah saya buka nih guys. Nah, ini tangki. Di sini peran utama untuk motor injeksi sekitar 75%. Teman lihat ya. Dan ini TB-nya, throttle bodinya juga sudah saya buka. Untuk sistem Mio J, Sol GT, TB-nya berbeda. Jadi kalau Mio J ini menggunakan katup double, depan belakang nih menggunakan katup. Kalau untuk Sol GT dia hanya tunggal. Saya buka dan teman-teman bisa sekalian lihat proses penggarapannya seperti apa. Ini nanti akan menghasilkan kotoran yang luar biasa nih guys. Itu kelihatan untuk intake-nya, intake manifold sangat kotor. Ini yang saya bilang tadi, dia double katup. Ini untuk bagian belakang depan dan ini belakang. Sensor TPS, ini sensor TPS, ini sensor ISC, teman-teman ya. Jadi di TB ini ada dua sensor, sensor ISC dan sensor TPS-nya. Yang bisa kita buka untuk dibersihkan ini ISC-nya aja, untuk TPS-nya nggak usah. Saya buka menggunakan obeng kembang. Ini adalah sensor ISC. Di dalam ini kotor sekali. Nah, ini nggak boleh sampai kotor seperti itu. Sebenarnya nggak boleh nih guys. Ini harus terjaga kebersihannya. Ini juga ISC-nya. Coba saya kasih gambaran teman-teman. Nah, tangan saya langsung hitam nih. Harusnya ini selalu bersih. Nah, ini hitam. Ini juga harus dibersihkan. Untuk injektor ini juga harus dibersihkan. Proses pembersihannya teman-teman bisa lihat nanti di video ini, karena ini tidak bisa disemprot-semprot menggunakan kompresor. Walaupun disemprot menggunakan kompresor dengan tekanan 2000 PSI, dari input ke outputnya nggak bakal bisa keluar. Karena di dalam sini ada yang namanya solenoid, dan solenoid itu dibuka dengan arus DC yang masuk ke dalam sini. Nah, jadi kalau kita tembak kompresor di sini, ini menjadi buntu karena solenoidnya nutup. Tapi ketika kita alirin arus DC dengan 12 volt, maka solenoidnya akan
turun naik membuka. Seperti itu penjelasannya teman-teman, pokoknya simak aja video ini sampai selesai. Saya yakin teman-teman setidaknya mengerti tentang pola kerja motor injeksi. Nah, ini injektornya nih bro. Sekarang kita mulai membersihkan throttle bodinya dulu. Untuk pembersihan saya menggunakan carbon cleaner. Saya selalu menggunakan merek ini. Pertama, harganya lebih murah dan kualitasnya sangat bagus. Barangkali produk carbon cleaner ini ada melihat, mau kasih endorse kita juga nggak apa-apa. Teman-teman, bosnya carbon cleaner bisa spot di channel Alaska 212. Nanti ada kontak WA di kolom deskripsi. Oke, kita mulai ya guys. Ini guys, kita mulai kerjakan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Pertama, intake-nya dulu yang saya bersihkan, intake manifold. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh bagaimana cairan yang jatuh ke dalam mangkok ini. Ini tanpa saya kosok-kosok atau saya kuas-kuas, nggak ada, ini dia rontok dengan sendirinya. Nah, makanya saya tadi merekomendasikan buat teman-teman kalau ingin membersihkan pakai cairan ini. Tuh kelihatan cairannya. Ini dari manifold ya, belum dari throttle bodinya. Nah, ini hilang. Ini saya jamin langsung clean kembali. Ini bong, resik dong. Nah, bersih bong, kayak anyar. Pabrik ini bong, kayak pabrik bong. Saya taruh di sini. Selanjutnya, nah ini sebelum kita kerjakan, ini bisa diganjel dulu menggunakan baut, biar katupnya posisinya buka. Bautnya agak pendek. Nah, seperti ini udah posisi buka katupnya. Langsung program saja. Sama kotoran yang keluar. Jadi ini adalah sisa-sisa karbon yang tersimpan di sini, di dalam sini. Kalian aja luarnya dibersihkan. Terpenting di jalur ISC ya, itu keluarnya jalur ISC-nya. Ini harus benar-benar bersih, karena kalau di sini terganjal, biasanya kendalanya motornya nggak mau stasioner. Mesin nggak mau stasioner guys. Bagian luarnya karena bercampur dengan tanah nih, wajib kita kuas dulu. Perangkat injeksi itu terbagi dua, ada hardware dan ada software. Hardware adalah
sesuatu yang saya pegang ini adalah yang namanya hardware. Terus softwarenya di mana ya, Bang? Softwarenya ada di sini. Ini adalah softwarenya. Softwarenya ada di ECU, Electro Control Unit. Jadi semua data programnya ada di ECU. Jadi saran saya kalau bisa software dan hardwarenya itu harus dibenahin semua. Caranya bagaimana? Caranya yang menggunakan software juga kita untuk menyervisnya. Jadi yang hardware ini bisa dipegang secara langsung dengan fisik. Untuk software itu tidak bisa. Nah, selanjutnya kita membersihkan injektornya. Nah, untuk membersihkan injektor, teman-teman harus punya alat seperti ini. Alatnya nggak usah larang-larang kalau nih dealer kan. Alatnya ini namanya multitester FI. Dulu saya pakai yang biasa, kalau yang ini ya saya anggap ya udah lumayan karena di sini banyak kegunaannya. Ini adalah untuk baterai. Ini dua ini untuk injektor, soket injektor, dan yang ini untuk mendeteksi ISC. Yang menggunakan ISC hanya Yamaha. Kalau untuk IC, untuk IC. Jadi untuk motor yang lain dia nggak menggunakan. Makanya di Yamaha itu ada jalur 3. Untuk rotaknya 3 jalur. Yang satu ke IC. Kalau untuk Honda, Suzuki juga masih 3 sama dengan Yamaha. Nah, IC itu ini guys. Ini yang namanya IC. Nah, ini IC. Nah, jadi kalau ini error, pompanya juga nggak bakal bisa hidup. Jadi biar nggak kita menerka-nerka, makanya kita menggunakan alat ini tadi. Saya sudah bilang di awal video tadi bahwa semua perangkat injeksi itu ada angkanya, jadi tidak bisa main kira-kira. Kalau ini teman-teman nggak bakal bisa dapat perangkat ini karena ini bikinan saya sendiri. Bikinnya kayak gini aja nih, nggak usah tak jelasin, panjangan nanti. Masukkan. Ini kita ambil jalur tadi, ini yang untuk injektor. Untuk min plusnya bebas, terbalik pun nggak masalah. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan takut. Ini langsung cep gitu aja. Setelah itu kita gunakan energinya menggunakan baterai. Nah, ini kalau saya hidupin di sini dia akan berbunyi. Nah, ini solenoidnya bekerja nih bro. Ini buka nutup. Ini adalah cairan pembersih kotoran seperti itu. Karena kita masukkan ke dalam injektor. Tuh, tonton tuh. Nah, kalau tidak dialirin arus DC, cairan tidak akan bisa tembus ke jalur outputnya. Ini bisa digas nih. Kita gas sedikit RPM-nya. Kalau top speed motor teman-teman seperti ini. Nah, motor teman-teman seperti ini kencangnya. Nah, tuh. Jadi setelah kita lakukan seperti ini, saya pastikan motornya zero lagi, guys. RPM bisa dimainkan.
gas maning. Jadi karbon yang tersisa di dalam injektor ini akan mencelat, terlempar setelah kena cairan karbon cleaner. Tahap pertama tadi throttle body, injektor. Tahap terakhir nanti adalah pompanya. Saya rasa ini udah cukup. Tahap terakhir adalah pompa. Nanti saya akan jelaskan apa pompa harus kita cek. Sekarang langkah berikutnya kita buka pompa minyaknya. Pompa minyak ini mohon maaf, saya nggak sempat bikin video ketika saya tes pakai tester. Kemarin saya ukur tekanannya hanya di 20 psi. Nah, jadi perangkat injeksi itu tidak bisa terlepas dari kerusakan. Itu pertama adalah pompa, karena pompa bekerja menekan bahan bakar dari tangki ditransfer ke injektor. Nah, makanya untuk pompa ini tidak bisa dipungkiri bahwa suatu saat berjalannya waktu dia pasti melemah tekanannya. Kalau fisiknya wujudnya utuh, pompa ada di dalam sini. Jadi kalau fisiknya utuh tidak berubah sama sekali, tetapi untuk tekanannya itulah yang berubah. Kinerjanya kan semakin lama semakin lemah dia. Nah, ini nanti saya akan ganti pompa minyaknya ini. Pompanya wajib saya ganti, tetapi saya mengganti tidak full set, karena kalau full set harganya lumayan nih guys. Jadi nanti juga saya akan jelaskan buat teman-teman. Saya mulai jelaskan ya. Full set pompa ini terbagi 4 komponen. Pertama, filter. Kedua, ini adalah indikator bahan bakar. Biar kita tahu ketika minyaknya full atau habis dari speedometer, indikatornya dikirim sinyal dari sini. Sudah 2 kan. Yang ketiga, ini ada yang namanya regulator. Ini regulator. Fungsi regulator nggak usah saya jelasin karena sudah saya upload di video saya yang telah lalu. Jadi ini adalah regulator. Ini regulator wong. Yang keempat adalah rotak, yaitu dinamo pompa. Nah, saya bilang tadi kan dia menggunakan ISC, makanya di sini ada 3 jalur. Saya akan lepaskan dulu kabelnya. Nah, saya pesan buat teman-teman, khususnya buat yang masih junior, sebelum ngelepas kabel ini upayakan foto dulu, karena kalau dia terbalik, daripada teman-teman jadi 2-3 kali kerja, foto dulu. Setelah foto nanti ketika mau masang bingung, tinggal lihat fotonya tadi. Karena kalau dia terbalik, pompa masih hidup bekerja nih, tetapi dia tidak menyembur, sebaliknya dia akan menyedot. Nah, jadi motor nggak bakal hidup. Jadi foto dulu.
atau di kodak lah, cuman dia kodak. Kalau untuk yang sudah senior lah cepat-cepat wae lah. Nah, jadi urutannya merah, kuning, ini warnanya udah agak hilang, pink lah. Jadi merah, kuning, pink. Selanjutnya kita lepas menggunakan obeng belah. Mana yang rotak? Ini yang namanya rotak. Nih barangnya kecil dulu, tapi tekanannya 40 psi. Dua ini nganggo. Sekarang saya coba bersihkan. Gunakan kompresor ya. Terakhir kita bersihkan filter minyaknya. Biasanya ini kotornya luar biasa. Kita coba bersihkan minyaknya. Oke wong,
Cukup nih bang, sekarang tinggal perakitan aja. Ini tadi rotak yang lama, ini saya ganti yang baru. Nah, masih ada segelnya. Teman-teman yang butuh rotak segala motor bisa order di channel Alaska 212. Nanti di kolom deskripsi ada nomor kontak saya. Jadi mau milik Yamaha, Honda, Suzuki Next, semua kita ready. Tinggal chat saya aja dia. Jadi kita ganti dengan yang baru. Pastikan klemnya ini benar-benar terpasang dengan kencang, jangan sampai goyang. Selanjutnya regulator. Merah, kuning, pink. Sekarang tinggal masang filternya. Nah, ini sudah seperti baru nih Bong. Tekanan saya pastikan 40 psi. Ini paket hematnya, paket hemat. Jadi kalau kita beli full set ini kurang lebih sekitar 400 lah. Tapi kalau hanya ganti ininya nggak sampai. Paket hemat, tetapi fungsinya kembali seperti semula, kembali sehat. Untuk pompa itu tidak bisa dipungkiri, suatu saat pasti minta ganti. Pasang.
kita pasang saja di motornya. Sekarang udah kepasang semua, hanya saja jok belum saya pasang, jadi harus menggunakan kabel jumper seperti ini. Nah, kita coba hidupkan ya guys. Switchnya bermasalah. Stasioner. Ini saya pastikan motor ini udah normal seperti semula. Jadi komponen yang kita bersihkan itu berurut dari full pump, throttle body dan injektor. Selanjutnya hardware-nya juga sudah bersih. Jadi ketika servis injeksi itu polanya harusnya full servis seperti yang kami harapkan. Kalau teman-teman direkomendasikan untuk ganti pompa sedangkan throttle body dan injektor tidak dibersihkan, itu tidak sehat, benar-benar sehat. Jadi kalau motor injeksi karena sistem kerjanya adalah gotong royong, jadi perangkat ketiga itu tadi itu harus benar-benar kita servis dan bersih sehingga performanya seimbang. Jadi sekian dulu tutorial dari kami cara servis motor injeksi ini Mioji, jarak 2-3 meter mati-mati. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama bisa lakukan seperti yang ada di video. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, serta komen di kolom komentar. Dan untuk menunjang channel Alaska 212 lebih baik lagi, jangan lupa subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di tutorial